Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Yohanes Ano, biasa disapa Tukan Laratua atau Tukan Laratukan Larantuka. Saya juga mendapat panggilan kesayangan dari istri saya tercinta, Penny Atawatung, dengan panggilan kesayangannya adalah Ano Tukan Ano, dan juga salah satu orang yang memanggil saya dengan nama Om Ano, yaitu Bapak terkasih Dr. Thomas Ola Langodai. Pada hari ini saya membuat video ini. Saya mau menceritakan tentang asal usul dari nama Larantuka atau Laratua itu sendiri. Perlu diketahui bahwa Laratua atau saat ini tren dengan nama Larantuka itu memang sering disebut dan sering dibangga-banggakan karena memiliki tradisi dan kesucian yang sangat luar biasa dan terkenal di dunia. Tapi siapa sangka, siapa tahu dari mana asal usul nama Laratua atau Larantuka itu sendiri. Saya sebagai salah satu anak tanah asli yang lahir secara turun-temurun dari sebuah kota kecil atau kerajaan yang bernama Laratua atau Larantuka itu sendiri. Oleh karena itu, pada video ini saya mau menjelaskan dari mana asal nama kerajaan itu sendiri atau nama kota Larantuka atau Laratua itu sendiri. Bahwa pada zaman dahulu nenek moyang kami hidup dalam sebuah kampung tua atau kerajaan tuan di atas muka bumi ini, tepatnya di atas Pulau Lembata ini sendiri. Dalam perjalanan kehidupan terjadi konflik atau terjadi perebutan hak pewaris kesulungan dan juga hak pewaris takhta ulayat di atas tanah Lembata ini. Oleh karena itu, pewaris tunggal tanah tuan atau tanah Tuhan, tanah yang disitakan Tuhan ini, yang bernama Ama Ano, waktu itu mengalami reinkarnasi. Namun pada saat itu Ama Ano ditolak mati-matian untuk mengungkapkan segalanya, sebab terjadi perebutan itu sudah berjalan begitu lama. Oleh karena itu, Tuhan hadir melalui mimpi kepada leluhur kami Ama Ano waktu itu, lalu menunjukkan segala keperkasaannya yang telah ia ciptakan. Tuhan lalu melalui mimpi itu, Tuhan lalu memerintahkan Ama Ano untuk keluar dari kampung tuan itu sendiri. Oleh sebab itu, Ama Ano lalu mengajak istri dan anak-anaknya serta sanak saudara yang percaya pada Ama Ano itu sendiri
agar pergi meninggalkan kampung Tuhan itu sendiri, meninggalkan sanak saudaranya yang berada di dalam kampung Tuhan itu. Ama Ano sangat nekat atau berani untuk mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kampung Tuhan itu sendiri. Kampung Tuhan itu sendiri berdasarkan mimpinya. Tuhan memberikan mimpi kepada Ama Ano dengan memerintahkan Ama Ano agar keluar dari kampung Tuhan itu sendiri, pergi meninggalkan kampung Tuhan itu untuk mendirikan kampung yang baru, agar menghindari terjadinya konflik besar atau perpecahan atau peperangan di dalam kampung Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, Ama Ano mengajak istri, anak, dan sanak saudaranya yang percaya kepadanya, terutama yang mengakui dia sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mereka lalu memutuskan untuk keluar meninggalkan kampung Tuhan itu sendiri. Kampung Tuhan memang terletak di atas gunung, sehingga mereka lalu memilih untuk pergi mengikuti Ama Ano. Semua masyarakat yang ada di situ, orang-orang yang percaya pada Ama Ano, memilih untuk mengikuti Ama Ano pergi dari kampung Tuhan itu sesuai dengan petunjuk yang Ama Ano sampaikan. Petunjuk itu sendiri memang didapat Ama Ano melalui mimpi itu sendiri, mimpi yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu mereka lalu pergi turun dari puncak gunung dan menyusuri pantai. Akhirnya mereka berjalan melewati bukit-bukitan yang hutan berlimbah demi mencapai daerah pesisir pantai. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka pun tiba di pesisir pantai. Oleh karena itu mereka sangat bahagia karena melihat situasi alam yang indah di pesisir pantai tersebut. Mereka lalu memilih untuk memisahkan diri dengan saudara-saudara mereka yang masih menetap di dalam kampung tua itu sendiri. Mereka lalu menandai memisahkan diri dari saudara-saudaranya di kampung Tuhan itu dengan membuat sebuah menandakan tempat itu dengan pilar pembatas yang kemudian diberi nama Tanah Noang. Pada tempat itu menjadi tanda bahwa mereka membatasi diri dari saudara-saudara mereka yang berada di kampung Tuhan. Mereka lalu berjalan menyusuri pesisir pantai, menuju pada tempat yang dijanjikan Tuhan kepada mereka semua melalui Ama Ano. Sebab di sana tempat yang akan didirikan sebagai kampung yang baru telah Tuhan sediakan atau Tuhan ciptakan sebuah genangan air yang sangat kudus dan sakral, juga sakti. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya mereka menemukan genangan air itu.
Mereka sangat bahagia sehingga memilih untuk mendirikan kampung di sekitar genangan air itu. Mereka melihat sebuah bukit yang berbentuk seperti meja, seperti perahu, sangat indah. Yang menariknya adalah berbentuk seperti altar Tuhan itu sendiri yang diciptakan di gereja untuk mengadakan Ekaristi, misa perjamuan Ekaristi di dalam gereja. Di atas bukit itulah mereka mendirikan kehidupan yang baru dan memberi nama tempat itu dengan nama Leweru, yang artinya kampung baru. Mereka hidup dengan sangat baik dan bahagia. Mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan, bagaimana mengelola hasil laut dan juga hasil yang ada di darat. Sebab saat berada di kampung Tuhan, mereka hanya menikmati hasil-hasil daratan. Sedangkan jika ingin menikmati hasil laut, maka harus bersusah payah berjalan menuju pantai, pesisir pantai. Oleh karena itu, mereka lalu hidup berkembang biak di tempat itu sejak saat itu juga. Dalam keturunan Ama Ano memiliki kesaktian, yaitu mempunyai anjing yang bisa disuruh, mempunyai ayam yang bisa menolong, sehingga mereka ketika meminta sesuatu melalui ayam, maka ayam itu akan berkokok dan menghasilkan apa saja. Oleh sebab itu mereka hidup sangat makmur. Kenapa mereka makmur? Karena mereka dipimpin oleh orang yang bijaksana. Segala susah senang mereka nikmati bersama-sama. Mereka jalani bersama-sama. Akhirnya waktu terus berjalan, sehingga pada akhirnya kampung baru atau Leweru itu diubah menjadi sebuah kerajaan yang megah. Mereka lalu bersepakat untuk memberi nama atas kampung itu sendiri, kerajaan itu sendiri. Mereka lalu berpikir bagaimana proses mereka keluar dari kampung Tuhan itu sendiri, yaitu mengambil jalan tengah agar tidak terjadi permusuhan atau tidak terjadi perpecahan atau kacau balau, kehancuran yang lebih luar biasa, pembunuhan dan lain sebagainya di dalam kampung Tuhan, sehingga mereka boleh keluar dari tempat itu memilih damai, meskipun mereka yang berhak atas tempat itu, namun mereka memilih untuk cara damai atau memiliki pribadi yang bijaksana, sehingga mengambil langkah untuk pergi meninggalkan kampung itu agar tidak terjadi peperangan yang luar biasa hanya untuk memperebutkan harta duniawi semata. Oleh karena itu, mereka lalu bersepakat memberi nama kerajaan itu dengan nama Kerajaan Laratuah. Kerajaan Laratuah yang artinya kerajaan bijaksana. Dari situlah kerajaan tersebut dinamakan dan berdiri sangat kokoh
kokoh dengan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, baik di laut maupun di darat. Kehidupan sangat mulia di tempat itu. Hingga kerajaan tersebut hancur, berantakan. Oleh karena itu, semua sanak saudara, sahabat yang ada di dalam kerajaan itu terhambur, melarikan diri ke pegunungan, ke pulau seberang, hanya untuk menyelamatkan diri. Dari situlah kerajaan Laratua berubah nama menjadi kerajaan Larantuka. Dan itu keturunan kami yang sangat mempercayai itu. Saya adalah pewaris Tuhan itu sendiri, pewaris yang disebut Tuhan. Dan sangat berikat dan erat dengan nama dari Laratua yang adalah Larantuka itu sendiri. Di mana letak kerajaan Laratua kuno pasti kita akan tahu bersama, karena kerajaan Larantuka kuno terletak di atas Pulau Lembata, dan itu sangat connect dengan nama pulau yang tempat untuk berdiri kerajaan Larantuka kuno yang dinamakan oleh orang Belanda. Orang Belanda waktu itu mengatakan bahwa kerajaan Larantuka itu berada di atas sebuah pulau yang berbentuk seperti ular naga. Dan ketika kita melihat atau menatap Pulau Lembata dari lukisan, maka kita pasti sangat yakin dan percaya bahwa yang dimaksudkan kerajaan Larantuka yang berada di atas pulau yang berbentuk seperti ular naga itu terletak di atas Pulau Lembata ini sendiri. Sebab ketika kita melihat kerajaan Larantuka yang ada di Flores Timur dengan pulaunya, maka sangatlah tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang Belanda waktu itu. Mereka menyebut bahwa kerajaan Larantuka itu berada di atas sebuah pulau yang berbentuk seperti ular naga, atau istilah bagi mereka adalah Nusa Nipa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sebagai pembuka. Mungkin ada hal-hal lain yang masih bisa diketahui. Nantikan. Sebab masih ada cerita lagi. Mengapa kerajaan itu hancur dan penyebabnya apa? Atau kerajaan Larantuka dihancurkan oleh apa? Dan mengapa kerajaan Larantuka itu harus dihancurkan? Yang pasti itu adalah misteri yang tersimpan rapi oleh saya pribadi. Semua itu akan diungkapkan oleh saya melalui sebuah buku yang judulnya masih dirahasiakan. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat kenalanku di mana saja berada. Itu sedikit penjelasan saya tentang apa itu Larantuka dan Laratua. Nantikan di episode mendatang. Salam. Saya Franciscus Yohanes Ano, Tukan Laratua, dari Tanah Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia. Salam Nusantara.